Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Indah dengan NIM A251211014 kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sikap manusia menghadapi globalisasi dan pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu sikap manusia menghadapi globalisasi. Terkait dengan sikap manusia dalam menghadapi globalisasi, secara garis besar dapat dibedakan adanya dua sifat, yaitu sikap positif dan sikap negatif dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Berikut uraiannya. Yang pertama yaitu sikap positif. Sikap positif menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap arus modernisasi dan globalisasi. Sikap positif mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu penerimaan secara terbuka. Sikap terbuka membuat seseorang lebih dinamis, menerima perubahan dan kemajuan zaman dengan cepat, tidak terbelenggu dengan hal-hal yang lama yang bersikap kolot. Yang kedua yaitu sikap antisipatif dan selektif. Sikap ini merupakan kelanjutan dari sikap terbuka. Setelah seseorang dapat membuka diri pada hal-hal baru, langkah selanjutnya adalah berupaya memiliki kepekaan dalam menilai hal-hal yang sedang terjadi. Melalui kepekaan, seseorang dapat memilih hal-hal mana yang berpengaruh baik dan mana yang berpengaruh buruk. Selanjutnya yaitu sikap adaptif, merupakan kelanjutan dari sikap antisipatif dan selektif. Sikap adaptif artinya mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang diakibatkan modernisasi dan globalisasi. Tentu saja penyesuaian diri dilakukan secara selektif, memilih hal-hal yang berpengaruh positif bagi seseorang. Selanjutnya yaitu sikap tidak meninggalkan unsur-unsur budaya asli. Seringkali kemajuan zaman mengubah perilaku manusia, mengaburkan kebudayaan yang sudah ada dan bahkan menghilangkannya sama sekali. Kondisi ini menyebabkan seseorang dapat kehilangan jati diri mereka. Kondisi ini dapat dihindari dengan cara memiliki rasa bangga dan percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Sikap yang kedua yaitu sikap negatif. Berbeda dari sikap positif yang menerima terjadinya perubahan akibat modernisasi dan globalisasi, sikap negatif menunjukkan bentuk penolakan terhadap arus modernisasi dan globalisasi. Sikap negatif mengandung unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, tertutup dan was-was atau apatis. Sikap ini umumnya dimiliki oleh seseorang atau masyarakat yang merasa telah nyaman dengan kondisi kehidupan yang lama. Hal ini mengakibatkan mereka merasa was-was, curiga, dan menutup diri dari segala pengaruh kemajuan zaman. Sikap menutup diri pada perubahan meskipun berguna untuk menjaga kebudayaan, tetapi kurang baik karena dapat menjauhkan diri dari kemajuan dan perkembangan dunia. Selanjutnya yaitu acuh tak acuh. Sikap ini pada umumnya ditunjukkan oleh masyarakat awam yang kurang memahami dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi. Masyarakat awam pada umumnya tidak terlalu peduli untuk mengurusi dampak yang dapat ditimbulkan oleh modernisasi dan globalisasi karena mempercayakan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. Mereka hanya sebagai pengikut saja sehingga dapat dikatakan cenderung pasif dan tidak memiliki inisiatif. Selanjutnya itu kurang selektif dalam menyikapi modernisasi dan globalisasi. Sikap ini ditujukan dengan menerima setiap hal baru tanpa melakukan seleksi. Sikap kurang selektif menempatkan segala bentuk kemajuan zaman sebagai hal yang baik dan benar meski tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Sebagai akibatnya, masyarakat tersebut akan mengalami kehilangan kepercayaan diri akibat kehilangan jati diri mereka. Pembahasan kedua yaitu pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Jadi, globalisasi ini memberikan dua dampak terhadap dunia pendidikan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu dampak positif globalisasi bagi pendidikan, yaitu sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka atau secara online atau e-learning. Nah, sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung. Selain itu, sistem pembelajaran ini bisa menghemat biaya transportasi bagi pendidik dan peserta didik. Selanjutnya yaitu kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar.
Katakanlah hadirnya situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital yang dapat diunduh dan dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, meningkatnya kualitas pendidik. Kemudahan di era globalisasi ini seyogyanya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru, karena saat ini guru bisa leluasa melihat tren pembelajaran di dunia sehingga mencari referensi-referensi dari negara termaju di dunia yang berguna dalam proses belajar mengajar. Dengan memaksimalkan teknologi dan informasi di era globalisasi, kualitas pengajar akan terus meningkat. Selanjutnya, meningkatnya kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kini dengan adanya teknologi, guru bisa memanfaatkan komputer dan internet untuk menggabungkan tulisan, gambar, suara, video, bahkan film untuk mempermudah dalam penyampaian ilmu termasuk dalam pengajaran ilmu klimatologi. Selanjutnya yaitu pertukaran pelajar. Pelajar dalam sebuah negara bisa memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau sebaliknya, sehingga siswa diharapkan bisa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas karena bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan bisa mengetahui serta mengerti budaya di luar negeri. Selanjutnya, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bisa bagi sebuah instansi pendidikan seyogyanya bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. Yang kedua yaitu dampak negatif globalisasi bagi pendidikan, yang terdiri dari menurunnya kualitas moral siswa. Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang berbau pornografi serta adanya foto dan video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan merajalela di media sosial tanpa adanya filterisasi. Selanjutnya yaitu meningkatnya kesenjangan sosial. Metode pendidikan berbasis teknologi bisa menjadi kesempatan bagi seluruh negara untuk meningkatkan pendidikannya. Namun nyatanya kemajuan teknologi dan informasi di dunia pendidikan perlu dibarengi dengan sedikit kesiapan mental dan modal yang tentunya tidak sedikit. Di beberapa negara di dunia, khususnya negara berkembang, perkembangan teknologi hanya bisa dinikmati sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, sementara sekolah yang berada di wilayah pedalaman terus tertinggal karena sulitnya akses dan kurangnya modal. Akibatnya, kesenjangan sosial di bidang pendidikan tidak dapat terbendung lagi. Selanjutnya yaitu tergerusnya kebudayaan lokal. Arus globalisasi yang sangat pesat juga bisa menggerus kebudayaan lokal di sebuah negara. Pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan yang dikuasai dan digerakkan oleh negara-negara maju bisa menjadi masalah bagi negara-negara berkembang, tidak terkecuali bagi Indonesia yang memiliki beberapa pulau yang termasuk dalam kategori pulau terbesar di dunia. Akibat dari arus globalisasi ini, budaya di Indonesia dikhawatirkan akan hilang karena pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan. Selanjutnya yaitu munculnya tradisi serba cepat dan instan. Penyikapan arus globalisasi yang tidak tepat bisa menjadikan pendidikan kehilangan orientasi idealnya, yaitu proses pembelajaran. Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses telah berubah karena pencapaian hasil. Akibatnya banyak orang yang hanya menekankan pada hasil akhir ketika menempuh sebuah pendidikan. Bahkan kini makin marak adanya jual beli ijazah palsu. Selanjutnya itu komersialisasi pendidikan. Saat ini banyak instansi pendidikan yang didirikan dengan tujuan utama sebagai tempat bisnis. Sebuah lembaga pendidikan bisa disebut sebagai komersialisasi pendidikan jika mementingkan biaya pendaftaran dan uang gedung, tetapi kewajiban-kewajiban pendidikannya sering diabaikan. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.